Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada para santri rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan materi yang ada di dalam bab 3. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan topik editorial yang topik tersebut akan digunakan untuk bahan diskusi. Jadi ketika sekumpulan orang itu ingin mendiskusikan sesuatu dari teks editorial, maka perlu diperhatikan topik teks editorial yang bagaimana yang bisa dijadikan bahan diskusi. Yang pertama, teks editorial tersebut mengandung topik yang menarik para pembacanya. Nah, ini untuk menarik para pembacanya ada kriterianya. Ya, bermanfaat, mengandung banyak perdebatan dan aktual. Terus kemudian sesuai dengan kapasitas atau pemahaman dari pembaca. Terus yang ketiga memiliki kejelasan. Terus yang keempat sesuai dengan waktu dan situasinya. Ini yang kemarin kita sudah bahas dari materi bab 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan diskusi. Nah, karena materinya itu menyinggung masalah diskusi, maka sekalian saja kita bahas mengenai kegiatan diskusi. Diskusi itu dilaksanakan oleh banyak orang, jadi tidak mungkin diskusi itu dilakukan oleh hanya satu orang saja, tetapi melibatkan banyak orang. Nah, di sini kita akan membahas pihak-pihak apa saja atau pihak-pihak yang mana saja yang bisa mengikuti diskusi. Atau di dalam diskusi itu biasanya ada apa saja, ya, istilah-istilah yang dipakai ya di dalam diskusi. Yang pertama yaitu ada yang disebut di dalam diskusi itu yaitu moderator ya, moderator. Jadi dalam diskusi itu ada pihak yang namanya moderator. Moderator itu orang yang memiliki tugas yang sangat penting ya di dalam kegiatan diskusi. Tugasnya diantaranya yaitu yang pertama membuka diskusi. Jadi ketika diskusi itu akan dilaksanakan, maka yang membuka diskusi itu adalah moderator. Ya, misalnya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diskusi yang kami hormati, diskusi akan segera kita mulai. Ya. Untuk itu saya akan membuka, untuk yang pertama saya akan membuka diskusi ini dengan membaca basmalah. Seperti itu. Jadi yang membuka diskusi itu adalah moderator. Tanpa dibuka oleh moderator, maka diskusi itu belum dilaksanakan. Ya. Makanya moderator itu sangat penting ya di dalam diskusi karena berjalannya atau mulainya diskusi itu diawali oleh moderator. Terus yang kedua, membaca susunan acara. Jadi kalau diskusi itu sudah dibuka, maka moderator itu membacakan susunan acara atau urut-urutan pelaksanaan diskusi. Mulai dari pembukaan, kemudian sambutan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan, terus kemudian penutup. Itu semua dibacakan terlebih dahulu oleh moderator supaya peserta diskusi itu mengetahui nanti jalannya diskusi itu setelah ini apa, dan yang terakhir itu apa. Ya, sehingga peserta diskusi itu mengetahui, oh, nanti saya harus mempersiapkan hal ini karena setelah ini acaranya ini. Ya, seperti itu. Misalnya setelah sambutan, oh berarti setelah sambutan ini karena tadi sudah dibacakan susunan acaranya yaitu pembahasan, maka setelah sambutan ini pasti nanti akan pembahasan materi diskusi. Ya, seperti itu. Ya. Itu fungsi dari
dibacakannya susunan acara di dalam diskusi. Ya, fungsinya ya supaya peserta itu tahu ya, supaya peserta itu tahu jalannya diskusi. Terus kemudian yang ketiga, mengatur jalannya diskusi. Jadi ketika diskusi itu dilaksanakan, itu yang mengatur jalannya diskusi adalah moderator. Misalnya setelah pembukaan dilanjutkan ke sambutan. Nah, itu yang menyampaikan adalah moderator. Ya. Misalnya acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan dilakukan, itu demikianlah sambutan yang disampaikan oleh ya, Bapak A misalnya. Setelah sambutan kita lanjutkan pembahasan materi. Nah, itu untuk melanjutkan dari acara kedua ke acara ketiga, itu yang menyampaikan adalah moderator. Terus misalnya ada di dalam acara itu kok ada kericuhan, misalnya diskusi kan biasanya ada pro dan ada yang kontra. Terus kemudian ada yang bersuara keras dan cenderung kasar, maka yang memperingatkan itu adalah moderator supaya jalannya diskusi itu berjalan dengan baik, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misalnya ada yang tetap bandel ya, tidak mau diperingatkan, maka yang berhak mengeluarkan dari tempat diskusi, yang mengeluarkan peserta dari tempat diskusi adalah moderator. Ya, seperti itu. Itu masuk ke dalam bagian mengatur jalannya diskusi supaya jalannya diskusi itu berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian yang keempat, membacakan kesimpulan. Jadi ketika diskusi itu sudah berakhir pembahasannya, terus kemudian notulis atau notulis ya, sudah selesai menulis, itu biasanya nanti yang terakhir ditulis adalah kesimpulan dari jalannya rapat ya. Misalnya diskusi itu menghasilkan apa? Nah, itu yang membacakan kesimpulannya adalah moderator. Ya. Makanya moderator itu disebut dengan istilah pimpinan diskusi. Karena yang membuka moderator, yang membacakan susunan acara moderator, yang mengatur jalannya diskusi adalah moderator, yang menyampaikan kesimpulan adalah moderator. Jadi moderator itu memegang peran yang sangat penting. Makanya pihak yang paling penting di dalam diskusi adalah moderator. Tanpa adanya moderator, maka kegiatan diskusi itu tidak akan bisa dilaksanakan. Ya. Terus kemudian yang terakhir dari tugas moderator adalah menutup diskusi. Jadi kalau sudah selesai dibacakan kesimpulan dan tidak ada yang komplain dengan kesimpulan tersebut, maka diskusi itu yang menutup adalah moderator. Ya, misalnya dengan kalimat demikianlah diskusi pada hari ini dilaksanakan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, maka diskusi ini kita tutup ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu. Itu menutup diskusi sampai pada salam ya. Itu diantara dari tugas-tugas seorang moderator. Ya. Terus kemudian yang kedua, pihak yang lain yang ada di dalam diskusi yaitu penyaji. Ya, penyaji atau bisa disebut pemateri. Ya, penyaji itu nama lainnya adalah pemateri. Tugasnya yaitu menyajikan atau menyampaikan materi yang dibahas di dalam diskusi. Jadi sebelum diskusi itu dibahas, maka disebutkan dulu latar belakang, terus kemudian permasalahan itu oleh penyaji. Ya. Latar belakang mengapa kok diskusi ini dilaksanakan adalah ini. Permasalahannya adalah ini. Maka nanti kami inginkan para peserta untuk bisa memberikan saran ataupun masukan supaya permasalahan ini bisa segera diatasi, misalnya seperti itu. Itu
materinya disajikan terlebih dahulu oleh penyaji atau pemateri supaya peserta itu bisa mengetahui dengan detail permasalahan apa yang dibahas di dalam diskusi. Supaya nanti peserta itu bisa memberikan masukan secara tepat. Ya, seperti itu. Itu penyaji. Terus kemudian yang kedua, tugas dari penyaji yaitu menjawab pertanyaan seputar materi. Jadi setelah materi itu disampaikan oleh penyaji, itu terkadang atau mungkin banyak di antara peserta yang menanyakan terlebih dahulu kejelasan dari permasalahan tersebut. Ya. Misalnya ada peserta yang belum tahu permasalahan yang dibahas, kemudian diberitahu, lalu belum paham secara mendetail, maka bisa ditanyakan permasalahan tersebut secara mendetail supaya tahu benar-benar apa atau sebenarnya permasalahan tersebut, supaya nanti ketika memberikan masukan itu bisa memberikan masukan dengan tepat. Yaitu tugas dari penyaji, yaitu menyampaikan materi dari permasalahan yang didiskusikan. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan dari peserta, maka penyaji itu menjawab pertanyaan peserta tersebut. Ya. Terus kemudian yang ketiga, yaitu no tulis. Ya, no tulis. Artinya atau tugasnya yaitu mencatat semua hal yang penting di dalam diskusi. Mulai dari identitas hal-hal yang berkaitan dengan diskusi atau pendetailan mengenai identitas diskusi, misalnya permasalahan itu apa, misalnya permasalahan itu kalau di dalam pesantren ya, cara supaya santri bisa semangat belajar di dalam kelas misalnya, atau mencegah bahaya penyakit misalnya di situ ada mungkin sedang wabah penyakit. Nah, cara untuk mengatasi wabah itu bagaimana caranya? Nah, itu di dalam notula itu adalah produk atau hasil dari kerja seorang notulis. Itu biasanya di atas diberi judul dulu. Terus kemudian diberi identitas notula. Identitas notula itu ya judul, terus kemudian permasalahan, terus kemudian hari atau tanggal, kemudian tempat, terus pesertanya jumlahnya berapa, pematerinya siapa, terus petugas yang ada di dalam diskusi itu siapa saja, terus kemudian pertanyaan, terus kemudian jawaban, pendapat, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang penting yang ada di dalam diskusi itu semuanya ditulis oleh seorang notulis. Produknya atau hasil dari kerja seorang notulis namanya adalah notula. Ya, notula. Nah, nanti yang bertanda tangan di dalam notula itu adalah moderator dan notulis. Ya. Jadi nanti misalnya notulis sudah selesai membuat notula, terus kemudian diserahkan ke moderator. Ya, moderator membaca sudah lengkap atau belum notulanya. Terus kemudian disimpulkan. Ya, makanya kesimpulan dari seorang moderator itu dasarnya dari notula rapat. Nah, fungsi dari notula rapat itu apa? Ya, fungsinya supaya orang yang mungkin tidak hadir di dalam rapat bisa mengetahui hal-hal apa saja yang ada di dalam diskusi atau rapat tersebut. Ya, misalnya di dalam satu kelas itu mengadakan diskusi, permasalahannya itu sangat penting. Lalu ada anggota di dalam kelas itu izin ya, tidak hadir ketika rapat itu diselenggarakan. Nah, bagaimana cara supaya dia itu mengetahui isi dari
rapat yang diselenggarakan kemarin, ya baca saja notula. Karena di dalam notula itu ditulis semua hal yang penting yang ada di dalam diskusi atau rapat tersebut. Siapa ya yang datang kemarin? Ya, ada di situ. Kalau misalnya banyak ya nanti ada di lampiran ya. Lampiran peserta rapat. Ya, nanti ada namanya kemudian tanda tangan ya, seperti itu. Ya, itu notula ya sangat penting ya untuk apa namanya? Untuk seseorang yang mungkin tidak hadir ya di dalam rapat ya notula itu. Dan notula itu sebagai dokumen ya, dokumen rapat. Ya, jadi misalnya rapat pertama membahas tentang apa, lihat aja notulanya. Oh, kemarin itu sudah dibahas masalah ini, maka besoknya tidak dibahas lagi karena sudah ada pembahasannya. Ya, seperti itu. Itu namanya notula ya, dokumen rapat. Ya. Terus kemudian yang keempat, pihak yang ada di dalam diskusi yaitu peserta. Peserta itu adalah tugasnya memberikan pendapat dalam diskusi. Jadi peserta ini juga penting ya di dalam diskusi itu. Karena yang menyampaikan pendapat tentang solusi dari suatu permasalahan itu adalah peserta, ya, peserta diskusi. Ya, karena kalau tidak ada peserta maka pendapat-pendapat itu tidak akan ada. Ya. Moderator ada, penyajinya ada, notulisnya ada, pesertanya tidak ada. Ya berarti diskusinya nanti tidak akan terselenggara. Ya, seperti itu. Karena tidak ada yang menyampaikan pendapat. Padahal diskusi itu isinya adalah tukar menukar pendapat. Nah, kalau tidak ada yang menyampaikan pendapat ya berarti sudah tidak terselenggara ya diskusi tersebut. Ya. Jadi peserta ini juga penting ya di dalam sebuah diskusi yaitu memberikan pendapat dalam diskusi. Ya. Peserta itu ada dua jenis ya, yaitu peserta yang aktif dan peserta yang tidak aktif. Peserta yang aktif yaitu peserta yang menyampaikan pendapat ya di dalam diskusi. Tapi kalau peserta yang tidak aktif, dia itu ya di dalam diskusi tetapi dia tidak menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi. Ya. Yang baik yang mana? Ya yang baik adalah peserta yang aktif karena diskusi itu tukar menukar pendapat. Kalau dia hanya diam ya berarti dia tidak menyampaikan pendapatnya di dalam sebuah diskusi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan lewat WA secara langsung di bawah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.